warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Tusadiah. Kami dari kelompok 8, mata kuliah Pendidikan Berbahasa Indonesia di kelas tinggi, kelas 4E. Dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini, kami akan menjelaskan presentasi yang telah kami buat dengan tema Bahasa Indonesia dalam Pembelajaran Tematik. Dan sebelum kita memulai presentasi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing secara bersama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bahasa Indonesia dalam pembelajaran tematik. Kami dari kelompok 8. Definisi bahasa. Bahasa adalah suatu sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal yang dapat diperkuat dengan gerak-gerik badan yang nyata. Bahasa adalah simbol atau lambang yang dihasilkan oleh alat indera manusia untuk melakukan fungsi bahasa. Baik, selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada masa itu disebut lingua franca atau bahasa perantara. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional sebagai bahasa persatuan yang tercantum dan Sumpah Pemuda. Berikutnya yaitu pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah bentuk model pembelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi pelajaran atau bidang studi menjadi satu tema atau topik. Jadi pembahasan tertentu sehingga terjadi integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan siswa aktif menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembelajaran tematik. Dalam kurikulum 2013, bahasa Indonesia mulai menempati posisi sebagai bahasa pembawa wahana ilmu pengetahuan, konsep tematik terpadu, atau tematik antar mata pelajaran dan tematik dalam suatu mata pelajaran, telah memfungsikan bahasa Indonesia sebagai penghantar ilmu pengetahuan antar mata pelajaran. Dalam kurikulum 2013 yang berdasarkan pendekatan saintifik atau ilmiah, yaitu mengamati, menanya, menalar, menyaji, dan mencipta. Pendekatannya telah diturunkan melalui metode pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis teks. Prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. 1. Bahasa hendaknya dipandang sebagai teks, bukan semata-mata kumpulan kata-kata atau kaidah-kaidah kebahasaan. 2. Penggunaan bahasa merupakan proses pemilihan bentuk-bentuk kebahasaan yang mengungkapkan makna. 3. Bahasa bersifat fungsional, yaitu penggunaan bahasa yang tidak pernah dapat dilepaskan dari konteks karena dalam bentuk bahasa yang digunakan itu tercermin ide, sikap, nilai, dan ideologi penggunanya. 4. Bahasa juga merupakan sarana kemampuan berpikir manusia. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia dalam penyampaian pembelajaran tematik. Mata pelajaran bahasa Indonesia berperan dalam pembelajaran tematik serta dalam berkomunikasi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apabila pembelajaran dilaksanakan secara optimal, maka meningkatkan kemampuan berkomunikasi serta penguasaan dalam kompetensi pendidikan. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar peserta didik. Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Kaitan konseptual antarmuka pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema
sehingga peserta didik akan memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Bahasa Indonesia sangat berperan penting dalam pembelajaran tematik, karena pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Oleh karena itu, guru boleh mengemas pembelajaran dengan penyampaian yang baik agar mudah dipahami oleh peserta didik. Guru juga harus menguasai strategi yang tepat saat mengajar, sehingga siswa akan memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Nah, itu dia presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Dan untuk kalian, selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.